Welcome to my channel. Ya, halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Senin buat teman-teman semua. Kita tinggalkan sejenak ya buzzer-buzzer yang ramai dalam 2 hari terakhir mungkin. Kita akan kembali untuk memantau para penggawa tim nasional Indonesia yang tentunya khususnya merumput di Eropa karena mereka masih main sampai dengan hari ini. 2 hari terakhir ada beberapa pemain yang merumput atau membela klubnya masing-masing, baik di Italia, di Inggris maupun juga di Belgia. Ya, total ada 7 pemain yang punya jadwal main, tapi nggak semuanya juga dapat kesempatan. Ada yang main full, ada yang main starter tapi kemudian diganti di tengah pertandingan, dan ada yang nggak main sama sekali dengan berbagai alasan. Nah, gua akan bahas ini selain pemain yang memang sudah berseragam tim nasional merah putih dan juga mereka yang kemungkinan besar atau hampir pasti akan jadi warga negara Indonesia atau membela tim nasional Indonesia, diantaranya adalah Oleh Romney. Nah, kita awali dari 4 pemain yang berkesempatan sebagai starter di pekan kemarin, diantaranya adalah Jay Itses atau biasa kita panggil Bang Jay, kemudian ada Tom Hai atau yang biasa kalian panggil Prof Toha, kemudian juga ada the one and only, siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong yang selalu menjadi pilihan utama di NEC Nijmegen, dan juga Ragnar Oratmangun atau yang biasa kalian panggil Wahaji. Nah, dari yang 4 nama ini memang seperti yang gue bilang tadi, ada yang hasilnya memuaskan, ada yang hasilnya kurang memuaskan. Nah, yang hasilnya memuaskan diantaranya adalah Jay Itses yang berhasil mendapatkan kemenangan atas Cagliari dengan skor 2-1, kemenangan yang diraih dengan susah payah, dan ini merupakan kemenangan kedua Venezia musim ini ya. Jadi kemenangan ketiga Venezia musim ini, jadi sedikit membantu. Memang posisinya belum bergerak di peringkat ke-19 atau 1 strip di atas penghuni juru kunci di papan bawah, tapi poinnya semakin dekat, hanya berbeda 2 poin ya dari Hellas Verona yang berada di gerbong terakhir yang lolos dari degradasi. Ya, musim masih panjang, ini baru memasuki giornata ke 17, jadi masih ada berapa? Kalau 38 tim, jadi mungkin ada sekitar 21 giornata lagi yang bisa diperjuangkan untuk memastikan Venezia bisa bertahan di Serie A ya setelah promosi musim lalu. Nah, penampilan JIC sebenarnya nggak terlalu bagus ya. 1 gol yang tercipta setelah mereka unggul lebih dulu 2-0 itu salah satunya juga adalah area yang seharusnya di cover oleh JIC ya, di mana tandukan dari Pavoletti sempat membuat kita para pendukung tim nasional Indonesia, para pendukung Bang Jay agak sedikit khawatir ya, karena setelah itu Venezia terus digempur habis-habisan, dan mungkin Bang Jay setelah itu harus berterima kasih kepada anaknya Dejan Stankovic ya, yaitu Filip Stankovic yang merupakan penjaga gawang pinjaman Venezia dari Inter Milan yang melakukan begitu banyak penyelamatan dan akhirnya membuat katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh Bang Jay ini tidak berujung pada kehilangan 2 poin. Jadi 3 poin atau kemenangan yang dihasilkan oleh Venezia dari Cagliari ini sangat penting maknanya. Oke. Itu dari Italia. Kita bergeser ke Belanda. Seperti yang gue bilang tadi, ada 2 pemain yang tampil sebagai starter, yaitu Tom Hai dan juga Calvin Verdong. Cuman bedanya Tom Hai yang tampil 62 menit ini berhasil membawa klubnya menang 3-0 atas Heerenveen. Agak cukup mengejutkan. Kenapa? Karena ini adalah mantan klubnya Tom Hai, dan saat ini pun Heerenveen sebenarnya posisinya cukup stabil di papan tengah peringkat 11, tapi ternyata Leicester City mampu membalikan ramalan atau prediksi dengan menang dengan skor 3-0, padahal biasanya mereka selalu tertatih-tatih, jarang bisa mencetakkan gol, dan ini adalah pertandingan di mana Leicester City mencetak gol paling banyak dalam satu pertandingan, yaitu 3 gol ya. Walaupun Tom Hai tadi main hanya 1 jam lebih 2 menit, tapi sepanjang permainan dia, sepanjang dia ada di lapangan, tim ini berhasil mencetak 2 gol, dan dia melakukan beberapa kali medium passing yang sangat baik ya. Seperti biasa, peran dari Tom Hai ini selalu signifikan bagi klubnya. Nah, kalau 2 pemain awal tadi yang gue sebutin mendapatkan starter dan klubnya mendapatkan poin, tapi 2 nama yang berikut ini, Calvin Verdong dan Ragnar Oratmangun, berbeda ya. Mereka memang tampil sebagai starter. Calvin Verdong seperti biasa mengawal sisi kiri pertahanan dari NEC Nijmegen melawan Willem II, tapi Nijmegen harus terima dibantai 4-1 oleh Willem II ya. Sempat
satu sama NEC, tapi kemudian mereka berturut-turut kebobolan 3 kali sehingga berakhir dengan skor 4-1. Meskipun Verdong kali ini memang bukan bermain sebagai posisi naturalnya sebagai left back, tapi sebagai CB kiri seperti yang diperankannya saat membela Indonesia menghadapi China di Qingdao. Tapi seperti yang gua katakan dalam banyak kesempatan, posisi Verdong di Nijmegen ini relatif sangat aman ya. Oke, itu dari Belanda. Kita geser ke Belgia. Kali ini ada Wakaji yang mendapat kesempatan tampil sebagai starter menghadapi klubnya Jairo Ridwell. Nah, nanti gua akan sedikit juga singgung soal Ridwell. Ada yang menarik, yang mungkin sangat menarik bahkan. Jadi dia main 80 menit dan sempat ketinggalan 0-1 sebelum akhirnya disamakan, tapi kemudian ada 2 kali kebobolan sehingga berakhir pada atau berujung pada kekalahan 3-1. Nah, yang menarik di sini adalah di Antwerp FC ini ada salah satu pemain yang sedang diincar juga oleh PSSI, yaitu Jairo Ridwell. Pemain yang kita tahu sempat juga bersinar bersama Crystal Palace, rambutnya gondrong seperti penyanyi reggae. Dia tampil sangat baik di pertandingan kali ini, dan ini yang menarik, berperan sebagai CB kiri di pertandingan ini. Walaupun babak kedua dia sempat juga bergeser ke kanan, tapi for most of the game dia main sebagai CB kiri, dan mungkin ini bisa menjadi hints ya buat PSSI. Siapa tahu mereka tidak ngeh atau tidak nonton atau tidak mereview soal ini, bisa menjadi salah satu opsi juga untuk diakselerasi, dinaturalisasi sebagai backup nanti Justin Hubner ya. Pasti tidak bisa tampil menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti di City Football Stadium karena mengantongi kartu merah, lebih tepat ya, bukan akumulasi kartu ya. Jadi siapa tahu apa ya, dia bisa menjadi pelapis atau bahkan langsung mengisi ya posisi tersebut untuk memastikan sisi kiri kita tidak jebol ya, karena Hubner tidak main dan kita tidak terlalu punya CB kiri yang natural ya, selain Alkan Bakut yang kita tahu sedang tidak jelas rimbanya ya. Walaupun ada alternatif lain juga ya, bisa Nathan Choon yang ditampilkan sebagai CB kiri atau mungkin juga Rizky Ridho, tapi ya siapa tahu ya, situasi ini didengar oleh PSSI dan kemudian Jairo Ridwell proses naturalisasinya bisa diakselerasi. Dan satu lagi masih dari Belanda, yaitu terkait dengan kondisi Mads Hilgers yang timnya kemarin kalah 1-0 dari AZ Alkmaar. Tapi bukan hanya itu, di mana Hilgers kembali tidak tampil di line up, bahkan tidak ada di bangku cadangan sama sekali. Jadi ini artinya untuk ketiga kali Hilgers nggak main sejak terakhir 10 hari lalu saat timnya ditahan 0-0 di Olympiakos Piraeus ya. Saat itu Hilgers harus keluar di sekitar setengah jam awal pertandingan karena mengalami cedera, kemungkinan hamstringnya kumat, sehingga 3 pertandingan berikutnya dia harus absen saat mengalahkan Groningen dan Katwijk ya di KNV Beker. Sementara ya terakhir saat dikalahkan AS Alkmaar dia juga masih belum tampil. Kita nggak tahu sejauh mana cederanya, tapi kemungkinan besar karena setelah ini akan libur, nanti mulai lagi main tanggal 12 Januari, jadi tahun depan. Jadi gua rasa ya tahun ini sudah selesai buat Hilgers, tahun depan akan kembali main lagi kalau tidak ada aral melintang atau tidak ada setback. Nah, satu lagi oleh Romney, karena ini akan hampir pasti jadi pemain tim nasional kita juga. Ini juga kembali mendapatkan kabar yang kurang sedap karena saat timnya dihajar Fortuna Sittard 5-2 masih di Eredivisie juga, oleh Romney tidak dimainkan sama sekali. Ini agak sedikit mencengangkan karena saat tertinggal 2-1 di menit tertinggal 3-2 di menit ke-78 kita butuh gol, tapi Oli tetap dimainkan ya. Seperti yang gue sampaikan juga dalam berbagai kesempatan, performa Ole ini dibandingkan sejak mulai pramusim sampai dengan sekarang ini agak ada sedikit penurunan dari segi menit play, walaupun tetap dia ada kalanya dia dapat menit play juga dari bangku cadangan ya, tapi tidak seintens di awal-awal musim ya. Oke, dan terakhir sebelum gue tutup, dari Liga Inggris ada 2 pemain Indonesia yang merumput di sana. Nathan Choon, kalian sampai bosan pasti dengarnya. Tadi gue update aja udah 116 hari, jadi hampir berapa bulan? Hampir 4 bulan ya. Dia gak tampil sama sekali bersama Swansea, tidak dapat menit play sama sekali. Dan ini udah ke-19 kalinya beruntun Nathan tidak diturunkan ya. Seperti saran gue berkali-kali, secepatnya cari klub. Mudah-mudahan Januari nanti dia sudah bermain di klub yang baru. Yang penting dia bisa turun, bisa meningkatkan competitiveness levelnya dan juga kebugarannya. Last but not least adalah Oxford United. Kemarin mereka main, tapi ya Marcelon Ferdinand kembali nggak masuk DSP ya, dan klubnya juga terpuruk di papan bawah. Dan ini seperti yang gue katakan,
sayang banget ya, Marcelo harus diburu-buru dipanggil ke tim nasional untuk main di AFF yang pada ujungnya juga kita nggak lolos. Dan saat itu dia sebenarnya sudah mulai dapat perhatian lah. 4 kali masuk DSP walaupun nggak pernah turun, tapi kemudian dia dipanggil ke AFF ya, dan sekarang agak setback lagi, mungkin agak berat lagi untuk memulai bisa mendapatkan kepercayaan masuk ke tim inti Oxford United. Tapi apapun itu, kita berharap yang terbaik para pemain tim nasional kita, khususnya yang belum mendapat kesempatan tempat reguler di klubnya masing-masing. Mudah-mudahan mereka di tahun baru nanti bisa mendapatkan harapan yang lebih baru. Demikian teman-teman ya, paparan gua terkait dengan para pemain Indonesia abroad, terutama di Eropa. Semoga bisa memberikan pencerahan. Lupakan dulu buzzer-buzzer, yang penting kita fokus bagaimana kita bisa menanggulangi Australia 20 Maret nanti. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Stay positif dan bye-bye.